Selamat datang di channel Neng Parsini. Video alur cerita novel audio kali ini berjudul Si Iblis Kecil. Semoga terhibur. Bab 23. Bertemu kembali. Chungli saat ini diliputi oleh kegelisahan. Apa kami sudah ketahuan? Tampaknya aku akan berakhir hari ini, batin pemuda itu sembari menoleh pada si alien dengan senyum yang dipaksakan. Yu Yang yang berada di tribun penonton, bersama dengan si alien menatap tetua yang mengambang di udara. Gadis itu menghela napas berat. Dari perkataan tetua itu, dia sudah memahami keadaan. Ada yang melihat aksi mereka beberapa waktu ini. Apa yang kau katakan? Semua yang kau katakan tidak mungkin benar. Murid-murid kalian sudah terbunuh di dekat kota Heijin dan kota lain yang jauh dari Yinzuan. Tidak mungkin dia yang menjadi pembunuhnya. Si alien berteriak untuk menyangkal ucapan tetua pedang emas. Gadis itu melompat ke arena dan berdiri di sebelah kekasihnya. Tentu saja di mata gadis itu, tuduhan tetua itu mengada-ngada. Putrimu di lain sisi melihat dengan penuh minat. Dari perkataan si alien jelas kalau gadis itu memiliki hubungan dengan petarung yang sudah menang di arena. Dia juga bertanya-tanya, maksud dari orang yang tengah mengambang di udara. Berita tentang pembantaian murid sekte pedang emas sudah tersebar luas beberapa waktu belakangan. Sementara itu, Yao Pu dan Tuan Kota yang menjadi penguasa merasa sangat tidak senang. Pria dari sekte pedang emas itu berani berbuat lancang di hadapannya, terutama saat ini di sebelahnya ada Tuan Putri dari Kekaisaran. Busan Suang, kau berani bersikap lancang di depan Putri Mulian, bentak Tuan Kota yang bernama Zhou Fang. Tuan Zhou, dia sudah sangat keterlaluan menargetkan murid sekteku. Apa kau pikir aku akan diam saja saat murid-muridku dibantai olehnya? Tunjuk San Suang pada Chungli dan tampak tidak peduli dengan keberadaan putri kedua kekaisaran yang ada di tempat itu. Dia akan kubawa ke sekte untuk mendapatkan keadilan. Pria itu melanjutkan perkataannya. Namun, semua mata yang memandang pria itu menatapnya dengan tatapan mengejek. Semua yang dikatakan oleh tetua itu seperti omong kosong belaka. Kebanyakan dari murid sekte pedang emas sudah terbiasa berbuat keji. Mereka selalu membuat onar, tidak jarang juga melakukan pembunuhan. Tentu mereka akan menuai apa yang sudah mereka tanam. Tuan Kota ikut melayang ke ketinggian. Urusan anak muda sudah seharusnya tidak dicampuri oleh orang tua sepertimu. Di luar, pembunuhan seperti yang dilakukan murid-muridmu sudah biasa terjadi. Itu adalah hal yang lumrah dalam dunia kita. Lalu kenapa seorang tetua harus mempermalukan diri untuk menghadapi seorang bocah sepertinya? Tuan Kota berusaha mengingatkan tetua yang menatap Chungli dengan tatapan mematikan. Dia hanya akan ditertawakan oleh orang-orang jika bertarung dengan Chungli, walau kemenangan sudah mutlak akan ada dalam genggamannya. Apa kami harus diam saja dipermalukan olehnya? Ucap tetua Busan Suang suara berat. Kemarahannya benar-benar sudah meluap. Dari tribun penonton, seorang tetua dari sekte Cakar Naga turut melayang mendekati Tuan Kota. Busan Suang, apa kau kira aku akan diam saja saat kau mengincar muridku? Apa menurutmu sekteku akan membiarkanmu berbuat sesuka hati di sini? Petik 2. Pria berjanggut yang tidak lain adalah Xiao Li. Menatap San Suang dengan tenang. Dia kemudian melanjutkan berbicara, aku sudah berbuat baik menyelamatkan Hong Jun beberapa tahun lalu. Kuharap kau tidak melupakan hal itu. Siapa yang akan mengira jika orang yang digadang-gadang akan menjadi sosok kuat dan penerus sekte dikalahkan oleh seorang kultivator? Ranah pengumpulan Qi. Tetua Xiao Li mengatakan, itu dengan suara penuh ejekan. Mendengar perkataan tetua Xiao Li, kerumunan menjadi sangat heboh. Ternyata Hong Jun dikalahkan oleh seorang pengumpulan Qi. Orang-orang berseru tidak percaya dengan yang telah mereka dengar. Berita tentang tetua Xiao Li menyelamatkan tetua muda sekte pedang emas sudah tersiar 2 tahun lalu, tetapi mereka tidak terlalu mengetahui secara detail. Chungli dan si alien baru mengetahui alasan kenapa kota mereka tetap aman setelah Hong Jun hampir mati. Ternyata berkat bantuan tetua Xiao Li, agar sekte kelas 2 itu tidak menyerang kota kecil King Sui, Xiao Li berjanji untuk tidak membocorkan detail pertarungan ke dunia luar. San Suang menjadi sangat geram saat mendengar perkataan tetua bermarga Xiao itu. Dia menunjuk pria itu dengan kasar. Jangan kau kira kami akan takut dengan sekte Cakar Naga, kalian akan menyesal karena noda yang ditinggalkan oleh pemuda itu, harus dibersihkan dengan darah kalian. Tetua Xiao Li hanya menggelengkan kepala saat mendengar ancaman San Suang. Dia lalu terkekeh pelan,
kami bukan sekte kecil seperti Sekte Elang, jika kau ingin berperang. Kami dengan senang hati menantikannya, ucap tetua itu dengan tatapan dingin. Sashuang mengepalkan kedua tinjunya saat menatap Xiao Li, dia dan pria itu sebanding dalam kekuatan. Tetapi di hadapannya saat ini juga ada Tuan Kota Zhou Fang, dia juga berasal dari Sekte Cakar Naga. Walau kemarahannya tengah memuncak, dia berusaha untuk tetap tenang. Tetua Sekte Pedang Emas itu menatap Chung Li, mulai hari ini kau tidak akan bisa hidup tenang, aku sendiri yang akan memastikan kematianmu, bocah. Bila perlu, seluruh mantan murid Sekte Elang akan kami binasakan, ucap pria itu mengancam pemuda yang tengah menggenggam tombaknya dengan erat. Dia lalu berbalik hendak pergi, tetapi terpaksa berhenti saat mendengar perkataan pemuda yang berdiri di arena. Chung Li mendengus kesal, ya, larilah seperti pengecut. Sama seperti saat Hong Jun yang lari terbirit-birit seperti anjing di Sekte Elang, balas Chung Li mengejek tetua itu. Tetua Xiao Li menghembuskan napas berat, aku tidak menyangka jika bocah periang ini ternyata menyimpan dendam, batinnya dengan langsung bersiap untuk bertarung. San Suang langsung melesat mengarahkan tinju ke kepala Chung Li, tetapi Xiao Li sudah lebih dulu bergerak dan sudah berdiri di depan untuk melindungi muridnya. Bocah nakal, kenapa kau jadi seperti ini? Bentak Xiao Li pada muridnya itu. Kepalan tinju dua orang tetua saling beradu, menimbulkan gelombang kejut dan hembusan angin yang cukup kuat. Blar, Chung Li dan Xie Lian sampai terdorong mundur, bahkan hampir membentur tembok gelanggang pertarungan oleh kekuatan dua orang kultivator ranah bumi. Murid-murid Sekte Pedang Emas juga mulai turun ke arena, beberapa di antara mereka tampak adalah guru-guru muda ranah kaisar. Adik Lian, bagaimana keadaanmu? Chung Li sedikit berteriak dan terdengar sangat khawatir. Aku tidak apa-apa, balas Xie Lian berusaha untuk tetap berdiri dengan kuda-kuda yang diperkuat. Jika saja tetua Xiao Li tidak berdiri di depan mereka berdua, pasangan kekasih itu pasti sudah terhempas ke dinding batu. Barisan penonton terlihat cemas dan ketakutan, ranah raja ke bawah mulai meninggalkan gelanggang pertarungan. Pertarungan ranah bumi dengan jarak sedekat itu dengan mereka, tentu akan membuat banyak kerusakan yang tidak bisa ditanggung oleh kultivator tingkat rendah. Cepat lari, orang-orang pedang emas ini sudah gila. Seseorang berteriak di kerumunan, mereka mencoba keluar dari gelanggang dengan berdesak-desakan. Kelompok Sekte Pedang Emas sudah berdiri di belakang tetua Bu, keinginan membunuh tidak hanya terpancar dari aura mereka. Bahkan tatapan mereka pada Chung Li sudah menyiratkan keinginan yang begitu besar untuk menghabisi mantan murid Sekte Elang itu. Hahaha. Kalian tampaknya sudah bersiap untuk mati di sini, ucap tetua Xiao Li dengan datar, tetapi dengan tekanan mengintimidasi. Kalian berdiri di kota yang termasuk wilayah Sekte Cakar Naga dan Camar Sakti, tapi aku akui kalian punya nyali. Tuan kota ikut menimpali perkataan tetua Xiao. Dia kini sudah berdiri di sebelah tetua berjanggut itu. Murid-murid dan guru muda Sekte Pedang Emas sedikit mundur. Mereka hanya memiliki satu orang ranah bumi, sedangkan lawan mereka terdapat dua orang. Belum lagi jika bantuan dari sekte segera datang ke kota Yinzuan yang jaraknya tidak terlalu jauh. Di tribun penonton, selain rombongan putrimu dan tetua-tetua sekte undangan, hanya tersisa murid-murid sekte Cakar Naga dan juga beberapa orang murid sekte Camar Sakti, termasuk Yu Yang tengah bersiap dengan senjatanya. Rambut panjang gadis itu kini sudah terurai karena penahan. Sanggul di kepalanya sudah ada dalam genggamannya sebagai senjata. Sementara itu para tetua dari sekte lain masih duduk dengan tenang. Mereka menatap Putri Mulian, yang masih belum bergerak sedikit pun. Yah, bagaimanapun kekaisaran tidak bisa bertindak karena terikat dengan aturan hukum, karena ini hanyalah masalah antar dua sekte, ucap seorang tetua. Memahami tindakan putrimu sebagai pihak istana, yang kebetulan ada di gelanggang. Perkataan tetua itu mendapat anggukan dari tetua lain. Putrimu menggelengkan kepala tidak berdaya. Dia berdiri dan menuruni tangga menuju arena yang ada di bawah. Setahuku, arena ini disiapkan untuk pertarungan generasi muda. Tetapi kenapa yang kudapatkan justru orang-orang tua, ujar putri. Kekaisaran berjalan dengan anggun dan karisma. Seorang putri terpancar kuat dalam dirinya. Ini sangat berbeda saat dia berhadapan dengan iblis kecil. Putrimu, ucap Tuan Kota dan Tetua Xiao sedikit membungkuk. Sedangkan Bu San Suang yang tengah merasa terpojok harus menghadapi dua orang sekaligus, mundur beberapa langkah sebelum memberi hormat.
Raut wajah tetua pedang emas itu terlihat masam. Kemarahan membuat dia gelap mata dengan menyerang Chungli secara langsung di hadapan orang-orang Sekte Cakar Naga. Apa kau akan melanjutkan pertarungan ini tetua? Tanya putrimu pada San Suang. Mendengar perkataan putri, tetua itu menoleh sekelilingnya. Jika dia terus bertindak, bukan hanya akan gagal, tetapi dia dan semua anggota sektenya bisa dipastikan kalah. Bu San Suang menghela napas berat saat menatap tajam pada Chungli. Bocah, jangan kira dengan ini kau selamat. Bahkan jika Cakar Naga melindungimu, kalian yang akan menderita kerugian. Tetua itu akhirnya membawa semua murid dan guru Sekte Pedang Emas pergi. Tanpa menoleh, dia memperingatkan Xiao Li, jika dia masih berada di Sekte Cakar Naga hingga 1 bulan ke depan, maka aku jamin kita akan berperang. Ancaman pria itu tidak ditanggapi sedikitpun oleh Xiao Li dan Tuan Kota. Saat akan meninggalkan arena, dia berbalik dan menatap tepat ke arah Yu Yang, dan kau gadis kecil, siapkan dirimu untuk mati, ucap pria itu dengan lantang dan berlau pergi dari kota Yinzuan. Orang-orang camar sakti menoleh dan bertanya-tanya apa maksud dari tetua Bu. Apakah Yu Yang jenius dari camar sakti juga terlibat dalam pembunuhan murid-murid pedang emas? Tetua dari Sekte Camar Sakti segera membawa gadis itu kembali ke sekte untuk diinterogasi. Malam harinya, Wu Chen kembali ke kota karena esok ia harus kembali bertanding. Gelagat pemuda itu terlihat dipenuhi oleh rasa kesal. Sial, aku harus membeli lebih banyak pakaian, atau aku tidak akan bisa berlatih dengan maksimal. Dia terlihat menggerutu di atas kudanya saat mendekati kota. Pemuda itu berhenti sesaat, karena banyak orang yang terlihat meninggalkan kota. Apa yang terjadi? Bukankah turnamen masih berlangsung? Gumam Wu Chen menatap orang-orang yang keluar dari gerbang kota Yinzuan. Pemuda bertopeng itu singgah di toko binatu khusus untuk kultivator. Apa kalian memiliki pakaian yang tahan terhadap api? Tanya pemuda itu sembari mengamati sekeliling. Dia baru menyadari kalau kota Yinzuan tidak seramai biasanya. Kebetulan anak muda, kami punya 1 set barang yang kau butuhkan, tetapi... Penjual dengan senyum canggung merasa sungkan untuk melanjutkan perkataannya. Wu Chen mengangguk dan dari kedua mata pemuda itu tampak jelas kalau dia sangat bersemangat. Aku mengerti, harganya tentu sangat mahal. Setelah melakukan transaksi Wu Chen segera mengganti pakaian yang bisa membuatnya leluasa menggunakan inti api, walau dia belum terbiasa mengendalikan api. Tidak buruk juga, ucap pemuda itu melihat penampilannya. Pakaian berwarna hitam dengan beberapa garis merah. Beruntungnya lagi, dia juga mendapatkan kain panjang sisa dari pembuatan. Pakaian untuk dililitkan di lehernya, kain itu berwarna merah, sangat sesuai dengan pakaian yang dia kenakan. Paman, kenapa orang-orang ramai meninggalkan kota? Wu Chen akhirnya tidak tahan untuk tidak bertanya. Apa kau tidak tahu anak muda, turnamen bela diri sudah dibatalkan akibat kejadian tadi siang. Dahi Wu Chen mengernit, tetapi setelah mendengar cerita dari pemilik toko, dia merasa sangat kesal, hilang sudah kesempatannya untuk mendapat teknik lanjutan dari Ashura pembunuh dewa. Hanya saja pemilik toko cuma menceritakan garis besarnya saja. Wu Chen belum tahu siapa yang telah memburu orang-orang dari pedang emas selain dirinya. Iblis kecil menyeringai, tampaknya aku terbantu dengan mereka yang menjadi tertuduh untuk semua murid sekte pedang emas yang telah terbunuh. Batin pemuda itu menjadi sedikit lega. Dengan ini dia bisa bergerak lebih leluasa lagi. Baru saja Wu Chen keluar dari toko, dia dikejutkan oleh suara seorang gadis. Kenapa kau menghindar dari kami? Gadis yang tak lain adalah si Lian, bertanya dengan wajah murung. Ternyata gadis itu melihat orang yang dia duga sebagai teman lamanya dulu memasuki toko. Maaf Nona, sepertinya kau sudah salah mengira aku dengan orang lain, balas Wu Chen hendak berlalu pergi. Tetapi perkataan teman lamanya itu membuat dia menghentikan langkahnya. Kau pasti sudah mengetahui kejadian tadi siang bukan? Kakak Chungli dan Nona Yu yang telah membunuh orang-orang dari Sekte Pedang Emas. Untuk membalas dendam, mereka mungkin akan dikeluarkan dari sekte sebagai hukuman paling ringan, karena menyebabkan sekte dalam masalah besar, dendam yang tidak ada hubungan sama sekali dengan sekte. Si Lian terduduk lemas dan bersandar di dinding toko, dia tampak sangat yakin jika pemuda misterius di depannya adalah temannya, Wu Chen si iblis kecil. Tinju Wu Chen langsung terkepal, dia sengaja bergerak sendiri untuk menjauhkan temannya dari bahaya, tetapi yang terjadi justru hal yang paling tidak dia inginkan. Dia berbalik dan menatap si Lian yang menundukkan kepala.
Isak tangis terdengar pelan dari gadis yang kini menutup wajahnya dengan kedua tangan. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.